Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ayuni Sobi Baturahmah dan rekan saya Tasya Syafa akan menjelaskan tentang produk dan jasa global. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk pembayaran, pembelian, penggunaan atau konsumsi untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan, manfaat yang nyata dan manfaat yang tidak berwujud. Dapat memuaskan keinginan pelanggan, sedangkan produk internasional adalah produk yang ditawarkan di pasar global. Produk-produk tersebut bersifat internasional dan ada di banyak wilayah. 4 faktor ketika membuat keputusan desain produk. Yang pertama, pengaturan setiap pemasar global harus memahami perbedaan penting dan signifikan antar budaya dan negara seperti antar warna dan rasa. Yang kedua, biaya harus sepenuhnya dipertimbangkan ketika merancang produk. Artinya tidak hanya biaya produksi aktual yang diperhitungkan, tetapi juga biaya-biaya lain yang terkait dengan proyek yang keduanya harus dibayar oleh produsen dan pengguna akhir. Yang ketiga, undang-undang dan peraturan. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan di berbagai negara secara langsung mempengaruhi keputusan desain produk dan seringkali memerlukan perubahan desain produk yang meningkat biaya. Yang keempat, kompatibilitas. Pertanyaan terakhir dalam desain produk berkaitan dengan kompatibilitas produk dengan lingkungan di mana produk tersebut dimaksud untuk digunakan. Positioning produk. Positioning berdasarkan karakteristik dan keunggulan. Strategi positioning yang paling banyak digunakan adalah berdasarkan keunggulan atau karakteristik tertentu seperti ekonomis, keandalan, dan daya tahan, fungsional, dan lain-lain. Positioning berdasarkan kualitas atau harga. Strategi ini berkaitan dengan positioning antara passion atau kualitas tinggi dan harga bagus dan harga murah. Positioning menurut area pengguna atau penggunaan aplikasi. Positioning juga dapat dilakukan dengan menjelaskan kegunaan produk atau menghubungkan dengan penggunaan atau kelompok pengguna tertentu dengan cara yang sama di semua pasar. Yang keempat, positioning teknologi tinggi. Laptop, stereo, dan mobil merupakan produk yang kompatibel dengan pemosisian teknologi tinggi. Produk semacam ini biasanya dibeli berdasarkan ciri fisik produk, meskipun citra juga penting. Pembeli biasanya memiliki pengetahuan teknis yang memadai. Pemasaran high touch positioning produk high touch memerlukan informasi yang kurang tepat dan lebih menekankan pada gambar. Produk dengan sentuhan tinggi memiliki keterlibatan konsumen yang tinggi. Pembelian juga memiliki bahasa khusus dan serangkaian simbol yang terkait dengan kekayaan, materialisme, dan romansa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, jasa global, hak dan jasa. Hak meliputi nama dan merek dagang, paten atas produk atau proses, atau pengetahuan rahasia. Sedangkan jasa yang dipasarkan adalah kemampuan dalam penelitian, produksi, pemasaran, atau manajemen umum. Studi kasus McDonald. McDonald telah menjadi sebuah perusahaan waralaba yang memiliki sistem terpercaya yang selalu berkomitmen untuk bisa menyampaikan produk dengan kualitas yang sama bagi konsumen dimanapun mereka berada. Pada tahun 2022, McDonald memiliki 40.275 gerai yang tersebar di 115 negara. Analisis produk dan jasa global McDonald. Yang pertama, umumnya hak yang dijual merupakan bagian dari seluruh produk yang dijual. Yang kedua, kontrak manajemen, penjualan jasa manajemen. Jasa manajemen merupakan bagian dari perjanjian franchise. Yang ketiga, jasa itu mencakup pula pelatihan tenaga kerja. Yang keempat, operasi putar kunci atau turnkey operation.
di mana perusahaan menjual keterampilan teknis dan rekayasa untuk membangun sebuah pabrik sampai siap untuk dioperasikan. Jasa itu mencakup pula pelatihan tenaga kerja dari negara berkembang. Yang kelima, adaptasi wajib, memisahkan bidang yang perusahaan tidak bebas menentukan dan harus mengikuti pemerintah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.